Kata para ulama, kalau ngaji Quran, buka mushafnya, posisikan semua ayat itu ditujukan kepada kita. Ini yang akan membantu kita lebih khusyuk dalam membaca Quran. Jadi jangan baca begitu saja, rasakan Allah yang sedang berbicara dengan kita. Bapak Ibu kalau terpisah misalnya dengan anak-anak, anak sekolah di Amerika sudah 20 tahun, kemudian kirim surat, tenang tidak? Kirim kabar, senang tidak? Kirim surat, tenang tidak Bu? Senang ya? Saya mau tanya, ibu bapak sekalian, Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Semuanya disebut dengan surat. Jadi surat itu diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi itu surat-surat dari Allah untuk kita, bukan sekedar dibaca, tapi dirasakan bahwa Allah sedang kirim surat kepada kita ini, sedang dibimbing kita, diberikan kabar gembira. Nggak pernah lihat tapi dikirimin surat. Apa kata Allah? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Hei, ciri insan beriman itu tidak harus berjuang semua ke medan perang. Itu pun kalau ada tuntutannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini poinnya. Liyatafaqahu fid din. Allah menyampaikan, maka aku tunjukkan ada satu amalan yang nilainya setara dengan jihad fi sabilillah di medan juang. Bahkan nanti komentar Al-Imam Al-Maraghi, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Itu komentarnya. Jadi kalau ada pun kegiatan medan juang, kemudian saat yang bersamaan ada yang tidak ikut dan memilih mengamalkan yang ini, itu nilainya sama dengan yang berjuang. Dan kalau tidak ada tuntutannya seperti kita sekarang, maka amalan ini melampaui jihad fi sabilillah yang berbentuk fisik, perjuangan menggunakan fisik. Ayat ini bisa melampaui nilai-nilai perjuangan secara fisik. Apa itu? Ternyata ayatnya ayat yang menuntun kita untuk meningkatkan intelektualitas dan mengisi akal yang telah Allah siapkan untuk membangun kehidupan kita. Perhatikan kalimatnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ciri insan beriman itu kalau ngaji, kalau belajar, dimanapun dia belajar, baik formal ataupun non formal, dia akan pastikan semua yang dipelajari itu serius untuk dipahaminya. Mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Salat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di salat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam, ya. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masya Allah, kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebenaran. Inilah Paul Alexander, manusia paru-paru besi, meninggal dunia setelah bertahan 78 tahun hidup di dalam tabung. Paul memakai paru-paru besi agar bisa tetap bertahan hidup karena polio sejak 6 tahun pada tahun 1952. Polio yang dideritanya melumpuhkan leher ke bawah sehingga tidak bisa bernafas sendiri. Untuk menolongnya kala itu terpaksa dipasang paru-paru besi atau silinder. Berkat bertahan hidup dengan semangat besar, Paul sebagai pasien paru-paru besi yang bertahan paling lama mendapatkan penghargaan dari Guinness World Record. Tak putus asa, Paul adalah lulusan sarjana hukum dan sebagai pengacara ruang sidang selama 30 tahun. Walau dalam keterbatasan, masih ada yang kurang bersyukur? Lihat guys perjuangan Paul. Gimana pendapat kamu? Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, disayang oleh Allah, maka tingkatkan sholat. Ya, dari yang sholat fardu 5 waktu tambah sunnah, bangun tahajud, nanti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Merasa lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman. Ingin diangkat lagi, tambah lagi. Mulai mendekat pada Al-Quran, mulai puasa,
ya mulai mengajar. Kalau sudah masuk kepada mengajar, derajatnya beda lagi. Maka yang kedua, wa utul ilma darajat. Orang yang pengen belajar diberikan pengetahuan maka naik derajatnya, diberikan derajat tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala.